Halo Lur, jumpa lagi dengan Cineplas. Kali ini kita akan mengalur sebuah film terbaru pada tahun 2025. Bercerita tentang pembunuh bayaran yang sangat brutal dan sadis. Film ini mengisahkan tentang seorang Yves Camaro yang sedang mencari jati dirinya dan juga mencari keberadaan keluarganya. Yang dia tidak tahu dari mana asal-usulnya, namun lewat agen Ruska Roma, yaitu agen yang merekrut anak-anak untuk dijadikan atlet balerina. Tetapi di balik semua itu, mereka juga mendidik anak-anaknya sebagai pembunuh bayaran yang handal. Berkat didikan agen Ruska Roma, Eve akhirnya menemukan jalan untuk mencari siapa pembunuh keluarganya. Namun dalam pencariannya, Eve tidaklah mudah untuk menemukannya, karena pembunuh keluarganya adalah seorang pemimpin sekte yang sangat kuat, berpengaruh dan sadis. Dia bisa membunuh siapa saja dengan sesuka hati tanpa mengenal kasihan. Dia juga bisa mengerahkan massa dengan imbalan yang sangat besar untuk membunuh targetnya bila dia mau. Mampukah Eve memenangkan pertempuran ini seorang diri? Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan bersama. The only person you're fighting is your... Adegan diawali pada malam hari di sebuah kastil pinggir laut yang kala itu akan terjadi penggerbekan oleh sekelompok pembunuh bayaran. Dia adalah Javier Camaro, seorang mantan pembunuh bayaran yang ternyata sedang diburu oleh mantan bosnya yang dulu, yaitu Mr. Counselor. Saat sedang mempersiapkan tidur malamnya, Javier Camaro yang kala itu sedang mencuci tangan, dia dikagetkan oleh kawanan kelompok bersenjata yang akan membunuhnya. Namun dia telah mengetahui kedatangan mereka. Tanpa banyak basa-basi, hingga satu persatu dari mereka dibantainya. Meskipun Javier sendiri, namun dia bukanlah orang biasa yang mudah ditaklukkan. Karena dia juga dulunya mantan seorang pembunuh bayaran suruhan konselor. Namun pada akhirnya Javier terpaksa harus menyerah. Konselor datang. Ternyata dia hanya ingin mengajaknya bergabung kembali dengannya seperti dulu. Semasa Javier bekerja dan mengabdi sepenuhnya hanya untuknya. Namun akhirnya Javier mengkhianati. Dia mencoba kabur dari komunitasnya, dan itu akan mengancam eksistensi bisnis konselor terhadap dunia luar. Karena konselor telah melakukan bisnis haram, yaitu menjadi kelompok pembunuh bayaran, yang apabila dia diketahui keberadaannya, maka dunia luar akan mudah melacaknya. Maka kaburnya Javier Camaro adalah sebuah ancaman bagi bisnisnya. Karena mungkin saja dia membocorkan bisnis haramnya kepada pihak pemerintah ataupun sesama geng lainnya. Oleh karena itu, konselor memburu Javier hidup atau mati dimanapun dia berada. Sebagai tanda perdamaian lagi, konselor meminta anak semata wayangnya diberikan kepadanya. Namun tidak mudah baginya untuk menyerahkan anak semata wayangnya. Where's Eve? Karena Javier keras kepala, akhirnya konselor memberikan sebuah pilihan kepadanya. Dia boleh menembak dirinya sendiri agar anaknya tetap hidup, atau dia membunuh konselor, namun dia dan anaknya akan mati bersama. Dan akhirnya Javier lebih memilih menembak dirinya sendiri. Namun pada saat pistol diarahkan kepalanya sendiri, Eve yang masih kecil, tiba-tiba dia berteriak dari persembunyiannya. Sontak membuat rencana berubah dan pertarungan pun terjadi kembali. Saat Javier terpojok posisinya, Eve datang menyelamatkannya dan menembak tepat di kepala musuh yang membuat Javier selamat dari percobaan pembunuhan. Namun sayang, Javier menghembuskan nafas terakhirnya, persis setelah dia meledakkan rumahnya dan menyelamatkan Eve dari kepungan para musuhnya. Di kantor polisi, Eve bertemu dengan Winston Scott, sang manajer hotel Continental, yang kebetulan dia adalah masih saudara dengan mendiang ayahnya. Kemudian Eve diadopsi olehnya sebagai anak angkatnya. Setelah itu, dia dimasukkan ke dalam sanggar seni tari balet milik keluarga Ruska Roma. The director will see. Yes.
Eve begitu senang dan berterima kasih kepada Tuan Winston karena cita-citanya menjadi seorang penari balet kini tersalurkan. Dan Tuan Winston pun berjanji akan melayani dan melindungi Eve dimanapun dia berada. What is that? She can be vengeful and distract, but to the innocent. 12 tahun kemudian, Eve beranjak dewasa. Kini dia mulai menjadi seorang penari balet sungguhan. Dan di balik asrama pelatihan itu, para peserta juga dibekali dengan bela diri dan menjadi seorang penembak profesional. Bukan hanya menjadi seorang penari yang gemulai saja, namun keluarga Ruskaroma ingin menjadikan mereka seorang mesin pembunuh yang handal dan banyak menghasilkan uang. Tes awal dimulai. Eve diperkenalkan dengan seorang psikopat yang sudah lama dikurung. Mereka berdua duduk satu meja berhadapan dengan disediakan sebuah pistol dan beberapa selongsong. Eve awalnya tidak mengetahui tujuannya di depannya disediakan sebuah pistol. Namun rupanya orang itu sudah terbiasa melakukan tes seperti itu. Dia kalah cepat dengan Eve yang lebih dulu selesai merakit pistol, kemudian Eve langsung menembaknya. Selang beberapa hari kemudian, dia bertemu dengan John Wick, atau biasa dikenal dengan Baba Yaga. Rupanya Baba Yaga sudah terkenal di kalangan asrama sebagai pembunuh bayaran. Eve yang merasa sudah sangat siap ingin menjadi sepertinya, ingin sekali keluar melakukan seperti apa yang John Wick lakukan. Fake. You can still leave. Why didn't you? I'm working on it. Akhirnya sebagai kontrak pertamanya, Eve diizinkan turun ke lapangan menjadi seorang mesin pembunuh. Tugas pertama dia harus melindungi keselamatan seorang gadis bernama Katla. Dia adalah seorang anak pengusaha Korea yang akan menjadi sasaran target penculikan terhadap musuh bisnis keluarganya. Eve ditugaskan untuk menjadi seorang bodyguard kemanapun Katla pergi. Di sebuah klub malam, Eve mencoba masuk ke dalam bar tersebut. Dan benar saja, di dalamnya dia menemukan gadis itu sedang berdansa dengan pria lain. Selang beberapa lama, datanglah segerombolan mafia yang akan menculiknya. Melihat ada gelagat yang tidak beres, Eve langsung bergegas menuju TKP, dan duel pun tak bisa dihindari. Satu persatu, Eve bisa melumpuhkan kawanan mafia tersebut, hingga pada akhirnya dia berhasil melawan semuanya. Sebagai bentuk penghargaan, dia diberikan sebuah tato di punggungnya bahwa Eve sekarang sudah benar-benar diterima sebagai keluarga Ruskaroma seutuhnya. Satu demi satu kontrak diselesaikan dengan baik, begitupun dengan bayaran yang ia terima, uang pun mengalir dengan jumlah yang besar ke dalam rekeningnya. Dan kini dia semakin terjerumus ke dalam dunia yang sadis dan kejam. Eve terus menyeret dirinya sendiri dan tak bisa dihentikan. Namun salah satu korban ada tanda salib yang pernah dia lihat seperti tanda pembunuh ayahnya dulu. Dia datang ke asrama dan bertanya kepada Angelica selaku direktur yang merekrutnya dulu. Sebetulnya mereka ini siapa? Karena dia pernah melihat tanda itu dulu sewaktu ayahnya dibunuh. Angelica mengingatkan Eve untuk tidak berhubungan sama sekali dengan anggota geng ini karena mereka susah dilacak keberadaannya dan tak bisa ditebak pergerakannya. Dengan menahan rasa dendam, namun Eve masih penasaran. Lalu dia menemui Winston Scott yang pernah mengasuhnya dulu. Awalnya Winston tidak mau memberitahunya, namun Eve bersedia keluar dari keluarga Ruskaroma apabila Winston memberitahu siapa mereka. Akhirnya terpaksa dia memberitahunya bahwa mereka adalah sebuah sekte yang suka membunuh, bukan hanya untuk bisnis saja, namun juga untuk olahraga. Eve bertanya kepada Winston, di mana lokasi keberadaan mereka. Namun Winston sama seperti Angelica sebelumnya, mereka susah terlacak dan tak bisa terbaca pergerakannya. Very well. The Spanish from the Garden of Eden.
Namun akhirnya Winston memberitahunya, kebetulan ada pergerakan mereka di salah satu hotel kontinental miliknya di cabang Praha. Mereka sedang mengincar salah satu mantan anggota geng konselor yang bernama Daniel Pine. Daniel Pine kebetulan menginap di salah satu hotel miliknya, Hotel Continental Kamar 315. Dia dijadikan target undian sekitar 2 juta dolar atau 32 miliar rupiah bayarannya bagi siapa saja yang bisa menghabisinya. Karena Winston memiliki akses kepada agen tersebut, Winston mencoba menawarkan diri untuk mengikuti undian tersebut, yang lalu dia berikan kepada Eve untuk mendapatkan uang itu, sekaligus dia bisa bertemu dengan para pembunuh ayahnya. So, Keesokan harinya, Eve meluncur ke hotel yang dituju. Dia memesan sebuah kamar untuk 4 hari dan memilih kamar pada nomor 314 yang bersebelahan dengan Daniel Pine. Mendengar Eve memesan kamar 314, para anggota sekte itu mengetahuinya, dan rupanya mereka sudah lebih dulu ada di sana untuk mengincar Daniel Pine. what are my orders? Keep your eyes on Pine. Salah satu sniper dari gedung sebelah mengincar kamar Daniel Pine, namun mereka melihat Eve masuk lebih dulu ke dalam kamar Daniel Pine. Namun sayang, Eve kepergok Ella, anak Daniel Pine, ketika Eve mencoba mengendap-endap ke kamarnya. Belum sempat berbicara banyak, Daniel Pine menodong senjata ke arah Eve dari belakang dan menanyakan apa tujuan dia masuk ke kamarnya. Eve menjawab, dia hanya ingin mengetahui di mana keberadaannya seseorang yang mempunyai lambang salib yang sama dengan Daniel Pine yang membunuh ayahnya dulu. Lalu Daniel memberitahu Eve mereka ada di sekitar hotel ini dan akan memburunya karena nilainya 2 juta dolar bagi siapa saja yang bisa membunuhnya. You have no idea what you just walked into, do you? No business being conducted. Salah satu anggota sekte di ruang lobi menerima laporan dari sniper di gedung sebelah. Daniel Pine sedang berkomunikasi dengan Eve. Mendengar hal itu, dia langsung menaikkan harga perburuannya menjadi 2 kali lipat, yaitu 4 juta dolar. Melihat nilainya yang sangat tinggi dan tidak ingin terserobot oleh orang lain, mereka langsung bergerak menuju kamar 315, namun Daniel Pine rupanya sudah siap dengan serangan mereka. Dan apa yang terjadi? Para anggota sekte berhasil melumpuhkan Daniel Pine dan Ella diculik mereka, sementara Eve pingsan ketika dia harus menerima hantaman dari belakang. Setelah siuman, Eve mencari toko perlengkapan senjata api yang ada di kota Praha. Di sana dia bertemu dengan Frank, lalu Eve menanyakan seseorang yang biasa berbelanja di sini dengan ciri-ciri tanda salib di tangannya. Frank sebetulnya tahu keberadaan mereka, hanya Frank tidak ingin terlibat dengan sekte tersebut. Dia tahu jika sudah berhadapan dengan mereka, maka Frank tidak akan menemukan kedamaian dalam hidupnya. Dan dia lebih memilih mengatakan tidak tahu agar dia bisa hidup dengan selamat. Lalu Frank menawarkan kepada Eve agar membeli produknya sebagai bekal untuk menghadapi kawanan sekte tersebut. Saat Eve sedang memilih beberapa senjata, tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara tembakan yang mengarah kepadanya. Pertempuran pun tak bisa dihindari. Setelah semuanya bisa diatasi, Frank melihat salah satu tanda di tangan mereka. Dan benar saja, mereka anggota sekte suruhan konselor. Karena geram dengan aksi brutal mereka, akhirnya Frank memberikan akses kepada Eve tentang keberadaan mereka. Mereka selalu berpindah-pindah, tidak pasti keberadaannya di mana. Namun Frank memberikan garis besar letak lokasinya di mana. Frank menunjukkan kepada Eve, mereka ada di sebelah utara di sebuah desa terpencil di balik pegunungan. Masih diselimuti dengan dendam yang membara, Eve langsung menuju ke lokasi tersebut.
Sampailah dia di sebuah kafe dan memesan 1 cangkir kopi. Namun belum juga kopi itu diminumnya, tiba-tiba dia kedatangan seorang pria yang langsung menyerangnya. Namun karena intuisinya kuat, Eve bisa membaca pergerakannya dan duel pun berlanjut kembali. Masih bingung betapa mengerikannya tempat itu, dari penjaga toko, polisi, dan warga sipil mengapa mereka menyerangnya. Seolah-olah tempat itu adalah tempat orang-orang yang terdidik menjadi assassin semua, alias pembunuh bayaran. Masih dalam pengintaian, Eve masih terlihat aktif dan semakin bertambah liar. Konselor memerintahkan anak buahnya untuk menyalakan lonceng tanda bahaya, bahwa semua warga harus memburu orang asing yang dengan ilegal memasuki wilayahnya. Dan benar saja, serangan kini semakin bertambah brutal dan semakin banyak yang memburunya. Sepertinya Eve telah masuk ke kandang harimau seorang diri, seolah-olah dia adalah seperti hewan buruan yang harus segera dihabisi. Hingga akhirnya Eve pun menyerah karena terlalu banyak yang harus dia hadapi. Konselor pun terkejut karena Eve adalah seorang anggota geng Ruska Roma. Dia mengira direktur geng Ruska Roma telah mengutusnya untuk membunuhnya. Namun Eve berdalih, semua itu bermula ketika ayahnya yang telah dibunuh oleh anak buahnya, dan kejadian itu masih membekas di dalam ingatannya. Hingga akhirnya dia bergabung dengan geng Ruska Roma dan datang ke sini hanya untuk balas dendam terhadapnya. Lalu konselor memberitahu kepada Lena bahwa dia adalah adik kandungnya. Mendengar itu, Lena langsung shock dan langsung mengejarnya. Namun Eve salah paham terhadap dirinya. Duel di antara mereka tak bisa dihindari. Setelah pistolnya direbut, lalu Lena mencoba menjelaskan kepada Eve bahwa kau adalah adikku yang telah lama hilang. Namun Eve tidak mudah percaya begitu saja, hingga akhirnya mereka berdebat tentang masa lalunya. Not me. You. In the end, Belum lama berdebat, tiba-tiba mereka dilempari beberapa bom dan seketika itu juga mereka berdua terpental. Hingga Lena terluka parah karena ledakan bom mengenai tubuhnya. Lena sungguh senang bisa bertemu dengan adiknya lagi. Meskipun pertemuannya sangat singkat, dia sungguh bahagia bisa melihat Eve sudah tumbuh dewasa. Dia berpesan jaga dirimu baik-baik, karena musuh yang kau hadapi, dia begitu buas dan sangat kejam. Dan akhirnya, Lena menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat anak buahnya dibantai semua oleh Eve, konselor tidak terima, lalu dia menghubungi bos Ruska Roma, Angelica. Namun menurut Angelica, ini hanyalah kesalahpahaman bahwa kami tidak pernah mengirim seseorang untuk menghancurkanmu, apalagi mengadakan perang denganmu. Sebagai tanda kesepakatan agar tidak terjadi perang antar geng, Angelica akan mengirim seseorang anak buahnya untuk mengatasi masalah ini. Namun dia berpesan agar anak buahnya tidak ikut campur dalam masalah ini agar masalah lebih cepat fokus dan cepat terselesaikan. Madam. Dan benar saja, dia mendatangkan anak buahnya yang sudah tidak asing lagi. Angelica menyuruh sang veteran pembunuh bayaran John Wick untuk memburu Eve di kandang konselor. Eve bertemu langsung dengan John Wick. John Wick memperingatkan Eve untuk segera pergi dari tempat ini karena dia tidak ingin berhadapan dengannya dan tidak tega membunuhnya. Namun Eve tidak mau meninggalkan tempat ini sebelum konselor tewas di tangannya. Lalu Eve langsung menembaki John Wick, namun mudah saja baginya menaklukkan Eve. Leave. Berkali-kali Eve melakukan serangan, tapi tetap saja dia kalah. Berkali-kali juga John Wick memperingatkan dia untuk segera pergi dari tempat itu.
Namun Eve merasa dendamnya belum terselesaikan karena konselor telah membunuh ayah dan saudaranya. Karena keras kepala, John Wick mengizinkan dia melakukan balas dendam kepadanya. Asalkan tidak lebih dari tengah malam, apabila melewati itu, maka dia harus menanggung resikonya sendiri. Lalu Eve menyanggupi aturan darinya. Karena masih terlihat aktif anggotanya dibantai Eve, konselor akhirnya berubah pikiran. Dia mengerahkan semua warganya untuk memburu Eve hidup ataupun mati. Perburuan besar-besaran pun dimulai. Dilengkapi dengan flamethrower alias senapan sembur api, Eve melumpuhkan banyak anak buah konselor tanpa ampun. Mereka tak berdaya menghadapi satu orang perempuan yang hatinya dipenuhi dengan rasa dendam membara. Kini konselor dihantui perasaan yang was-was karena melihat anak buahnya banyak yang menjadi korban keganasan Eve. Mereka mengusulkan agar bos konselor pergi meninggalkan tempat ini karena situasinya sudah tidak aman lagi. Eve masih berhadapan dengan Victor, namun sepertinya dia sudah kehabisan bahan bakar. Dia hanya bisa menghindar ketika Victor berkali-kali menyerangnya. Sampai pada satu kesempatan, Eve menemukan hydran alias penyemprot air pemadam kebakaran. Tanpa rasa takut, Eve maju menghadapi semburannya. Saat posisi sudah terpojok, Eve seharusnya sudah mati di tangan Victor. Namun John Wick alias Baba Yaga tiba-tiba hadir sebagai penyelamat. Dia langsung menembak senapan Victor dan Victor pun mati seketika karena senapan yang digenggamnya meledak. Oleh karena dia telah menembak Victor, kini John Wick juga menjadi buruan sama seperti Eve yang harus dibasmi. Pertempuran pun bertambah sengit. Come on, he's only one man. Konselor benar-benar ingin meninggalkan tempat itu, namun di tengah jalan, Eve sudah berdiri menghadangnya. Kini konselor sudah menemui malaikat mautnya. Dia tidak bisa kemana-mana lagi. Karena dia tahu dia akan mati di tangannya, konselor mencoba merayu Eve agar dia ikut bergabung dengan gengnya. Dia mengingatkan Eve sejarah masa lalunya. Dulu Eve terlahir di sini, seharusnya Eve mengabdi kepadanya. Namun Eve dengan cepat langsung menembak kepalanya karena dia tidak ingin mendengar lebih banyak ocehannya. Is your John Wick yang sudah mengintainya dari jauh, namun dia membiarkan Eve tetap hidup. Yes. Dan film pun selesai. Safe haven, Miss Contract services, how may I help you?